Assalamualaikum Bede, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Selamat Hari Raya, selamat berlebaran, selamat menyambut Hari Kemenangan. Dan selamat buat beberapa di antara baraya yang harus berpura-pura untuk senang di bulan ini, di hari ini. Karena memang ada banyak sekali beban-beban tanggungan yang justru bakal akan muncul pas Hari Raya ini. Kita mengetahui bahwa 86% rakyat Indonesia akan merayakan hari Lebaran, hari Idul Fitri. Beberapa di antara mereka mudik, yang lain justru malah pamer harta kekayaan dan sebagainya. Tapi ini sebenarnya memiliki sisi gelap, baraya. Sisi gelap yang sangat luar biasa yang harus kita renungkan bersama-sama. Di episode ini kita akan menjelaskan tentang 5 hal yang benar-benar menunjukkan bahwa hari Lebaran itu adalah hari penuh kemunafikan. Simak videonya sampai tuntas, yuk kita bahas. Fakta gelap yang berhubungan dengan Lebaran yang pertama yang harus kita angkat itu adalah masalah amil zakat. Ya, sebenarnya amil zakat adalah sesuatu yang lumrah, itu adalah bagian dari syariah dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi pengelolaan di Indonesia itu aneh. Kalau misalkan dalam Islam amil zakat itu seharusnya terkumpul dalam satu lembaga yang besar di bawah naungan negara misalkan, maka di Indonesia itu orang bebas saja, swasta atau PT gitu, yayasan berhak untuk ngambil uang zakat, infak dan sodakoh dari masyarakat. Jumlah totalnya sampai sejauh ini itu ada sekitar 170 lembaga atau badan amil zakat yang ada di Indonesia yang resmi. Yang tidak resminya jumlahnya ratusan. Dan bahkan kita tidak mengetahui apakah ini sesuatu yang buruk. Ya, sesuatu yang buruk karena pada waktu inilah, pada saat inilah kita tidak bisa membedakan mana yang benar-benar mencari ridho ilahi dan mana yang sebenarnya hanya untuk ajang bisnis gitu. Dan ini ajang bisnis amil zakat itu sebenarnya sangat prospektif, baraya. Jadi coba misalkan hitung bersama-sama ya. Dalam Islam, yang berhak menerima zakat itu bukan hanya fakir miskin, tetapi juga orang yang mengurus zakat itu, yang disebut sebagai amil zakat. Nah, jadi amil zakat itu secara syariah memang berhak untuk mendapatkan uang, jatah uang dari zakat itu. Berapa persentasenya? Nah, inilah yang membingungkan. Sebenarnya dalam Islam, walaupun ada bagian buat mereka, tetapi berapa nominalnya tidak disebutkan. Beberapa ulama di abad pertengahan itu menyebutkan sekitar 1/8-nya. Atau misalkan 12,5%. Itu tinggi banget, baraya. Jadi bayangkan ya, kalau misalkan baraya jualan sembako, itu margin keuntungannya mungkin hanya sekitar 5-7%. Kalau misalkan baraya toko kelontong mungkin sampai 10%. Nah, ini amil zakat itu bisa sampai 12,5%. Ini salah satu yang prospektif sangat tinggi gitu. Jadi kalau misalkan banyak orang berlomba-lomba tiba-tiba jadi panitia zakat dan sebagainya, ya karena memang untungnya lumayan. Dan ini baru zakat. Bagaimana dengan infak sodakoh? Tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya, jadi mau sampai 50% dan sebagainya ya bisa aja. Bahkan ada lembaga-lembaga yang memang nariknya itu tinggi gitu. Ya karena sebenarnya tujuannya adalah cuan, tapi mengatasnamakan syariah atau mengatasnamakan Islam atau hal-hal yang semacam itu. Nah, inilah yang mengkhawatirkan kita. Maksudnya ya kalau kita bayar zakat ya udah selesai gitu. Kalau misalkan kita infak sodakoh ya selesai. Cuman masalahnya kita tuh gak pernah punya sistem untuk bisa menaungi itu semua. Bayangkan, baraya, gini, di Indonesia itu potensi zakat itu sampai 300 triliun setahun. Itu artinya apa? Itu bisa buat nombok korupsi timah kemarin, 300 triliun. Tapi 300 triliun itu tidak menghasilkan apapun di Indonesia karena tidak ada aturan regulasi, bahkan tidak ada evaluasi yang bisa mengurusi masalah-masalah seperti itu. Jadi ada yang dipakai buat kepentingan pribadi, untuk kepentingan yayasan tertentu, ada yang untuk masyarakat, ada yang apa, itu udah sekarang nggak terlacak aja gitu. Kenapa yang saya tanya itu, kenapa pemerintah nggak di bawah Kementerian Agama satu aja semuanya terus merangkum semuanya gitu. Tapi ini malah dipersilakan, mau yang swasta mau yang negeri silakan aja berlomba-lomba untuk mengumpulkan zakat sebanyak-banyaknya. Dan ini juga menjadi masalah. Orang yang benar-benar miskin kadang-kadang tetap ditagih zakat. Kemudian orang yang kaya bayar zakat di sini iya, di situ iya, karena memang banyak yang bikin lembaga yang semacam itu dan sebagainya gitu. Ini sebenarnya sporadis. 300 triliun atas nama syariah Islam menjadi sporadis dan nampak tidak menghasilkan apapun. Di momen Lebaran ini banyak diantaranya yang dikorupsi, ya kayaknya sih iya gitu. Nah,
Karena seperti ini, maka kita berhubungan dengan fakta yang kedua, yaitu apa? Kesenjangan ekonomi tidak pernah selesai di bulan Ramadan dan menjelang Lebaran. Satu hal yang harus digarisbawahi di sini adalah Baraya, momen Lebaran itu adalah momen paling ironis di Indonesia karena kesenjangan yang sangat tinggi, orang-orang yang sangat miskin terbebani luar biasa untuk terlihat kaya, untuk terlihat sukses. Karena mereka mau mudik, karena mereka mau bertemu dengan keluarga besar, mereka itu mendapatkan beban yang besar sampai-sampai apa? Banyak di antara mereka yang walaupun miskin tapi pura-pura kaya atau pura-pura sukses. Akhirnya mereka banyak terbebani dengan misalkan angpau untuk ponakan. Ini ngeri kan Baraya? Coba silakan Baraya cek. Baraya misalkan dapat THR dari perusahaan, misalkan 3 juta. Itu nggak akan cukup. Karena pas momen ketemu sama keluarga, momen ketemu sama para ponakan, uang 3 juta itu bukannya cukup, itu kurang gitu. Anak-anak pada minta ini, tetangga pada minta ini apa dan sebagainya, ludes. Dan kita harus memenuhi target itu demi apa? Demi terlihat bahwa kita tuh sukses dan ekonomi kita tuh baik-baik saja. Gitu kan? Coba cek Baraya, ini fun fact-nya juga cukup unik. Bank Indonesia itu setiap menjelang Lebaran itu sampai mengeluarkan uang, mencetak uang ya. Idenya Pemardigu. Sampai mencetak uang 140 triliun rupiah uang tunai. Untuk apa? Ya karena momen Lebaran itu transaksinya besar, sirkulasi uangnya itu sangat besar. Ngambil THR-nya aja udah besar, kemudian dari THR itu dipecah jadi duit baru yang masih keras-keras yang seperti itu, kemudian dibagi-bagikan kepada ponakan dan kepada kerabat dan sebagainya, hanya untuk menegaskan bahwa ekonomi kita tuh baik-baik saja. Ini ngenes Baraya. Jadi sebenarnya fakir miskin di Indonesia itu menjelang Lebaran, menjelang Idul Fitri itu justru malah sedih. Karena mereka kepikiran, aduh nanti ketemu sama keponakan gimana, ketemu sama cucu gimana, ketemu sama ini itu gimana. Apalagi ada saudara yang anaknya banyak, recet, aduh. Itu. Jadi momen Lebaran yang seharusnya momen yang menyenangkan, tapi itu berubah menjadi momen kemunafikan. Karena ada yang berpura-pura kaya, ada yang cetak uang dalam jumlah yang banyak, ada yang kemudian membagi-bagikan uang itu, wajahnya senyum, sumringah, ceria, silaturahim kemana-mana, tapi hatinya menangis. Karena sebenarnya dia lebih membutuhkan uang itu, tapi hanya gara-gara momen Lebaran, akhirnya dia malah sedih, boncos di situ. Dan ada yang sama buruknya dari itu, apa? Anak-anak sejak kecil diajarkan bermental pengemis. Coba Baraya kalau misalkan ada kumpul keluarga besar, apa yang template dikatakan oleh orang tua? Itu ada tante itu minta duit ke si tante tuh, minta duit ke si tante, gitu kan. Pada minta duit gitu pada anak-anak kecil gitu ya, padahal mereka tuh belum membutuhkan. Sebenarnya yang membutuhkan justru adalah orang tua, tapi sejak kecil si anak-anak tuh diajarkan untuk meminta justru pas hari Lebaran gitu. Ini ngeri. Dan akhirnya apa? Ini fakta yang ketiga yang cukup bermasalah lagi, yaitu apa? Karena dorongan kita untuk pamer, dorongan kita terlihat sukses, dorongan kita untuk bagi-bagi cuan yang sebenarnya tidak ada modelnya dalam tradisi Islam dipakai, maka akibatnya apa? Kriminalitas menjadi semakin lama semakin tinggi. Jadi Baraya, kalau misalkan Baraya ngecek data yang ada, setiap menjelang Lebaran, 10 hari menjelang Lebaran, itu angka kriminalitas bisa naik sampai 2 kali lipat daripada periode yang lain. Cek saja. Tanya kepada Pak Polisi, tanya kepada orang-orang yang ngolah data, kriminalitas meningkat. Dan kalau misalkan ditanya kriminalitas meningkat tuh kriminalitas bagian apanya? Pencurian, penipuan, pokoknya mah yang berhubungan dengan duit. Kemarin kawan saya di Surabaya, kasihan banget dia nangis-nangis, tapi saya juga nggak bisa ngasih pertolongan. Ya, dia tertarik pada sebuah investasi menjelang Lebaran yang ternyata investasi itu adalah investasi bodong dan nggak tahu bagaimana ceritanya uang di rekeningnya itu langsung dikuras habis. Dia baru mau berlebaran dan baru bersiap-siap untuk mengumpulkan banyak uang, malah duitnya raib, hilang, ditelan sama orang yang tidak diketahui, tidak dikenal. Dan investasi bodong di Indonesia juga meningkat pesat menjelang Lebaran. Silahkan cek datanya. Pencurian meningkat, investasi bodong, penipuan apa segala rupa meningkat menjelang Lebaran.
Ngeri kan? Ya, makanya banyak orang yang tetap tertawa, tetap senyum, tapi itu sebenarnya tidak seperti itu hatinya, tapi mereka itu adalah memendam penderitaan karena tuntutan yang besar sebagai masyarakat mentalitas komunal yang harus terlihat sukses padahal mereka itu ketipu atau mereka itu kecurian. Dan para pencuri, kenapa mereka harus melakukan pencurian seperti itu? Sama-sama dituntut oleh masyarakat, dituntut keluarga besarnya untuk menampilkan bahwa mereka itu sukses, bahwa mereka itu bagus, bahwa mereka juga dituntut oleh anak-anaknya, Pak pengen baju baru kayak temen, istrinya juga ini pengen kerudung baru kayak temen dan sebagainya. Itu berat sekali Baraya. Tantangan dan tekanan hati itu berat sekali sampai banyak orang-orang yang bahkan bukan pencuri pun rela mencuri. Ini gara-gara apa? Ya gara-gara tradisi lebaran kita tuh yang tradisinya itu adalah tradisi pamer, tradisi menunjukkan kesuksesan, tradisi menunjukkan bahwa kita itu ekonominya baik-baik saja. Dan bahkan saking kuatnya mentalitas kawanan kita itu, kita seringkali melakukan tindakan-tindakan yang jahat dan kata-kata yang toksik tanpa kita sadar. Dan itu terjadi di momen lebaran. Apa? Misalkan, nih Baraya yang jomblo yang nggak punya pasangan, siap-siap Baraya menjelang lebaran itu di spam pertanyaan, kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah. 回家吃饭吗？你回家吃饭吗？回家吃饭吗，宝贝儿？ Ya itu gak tahu masyarakat Indonesia tuh kok gitu amat gitu pada keputusan pribadi orang lain gitu, keputusan privasi orang lain. Tapi masyarakat kita tuh memang gitu, sekampungan itu gitu. Kapan nikah, kapan nikah. Dan sebenarnya dia nggak ada relevansi apapun dengan nanya itu, cuman basa-basi aja. Setelah nanti gini, oh iya, tapi besoknya tuh kalau ketemu lagi ya, kapan nikah gitu lagi gitu. Baraya pernah nggak nemuin orang dia nanya kapan nikah, udah dijawab, besoknya tuh masih nanya lagi, besoknya masih nanya lagi. Ya itu dikiranya itu candaan, ayo itu mah cuma bercanda, itu mah cuma basa-basi, tapi kan itu untuk orang yang merasakannya itu nyelekitnya tuh luar biasa Baraya. Saya nggak pernah ditanya kayak gitu. Cuman saya dengan istri saya dulu tuh karena istri saya menikah dengan saya itu di usia yang relatif muda gitu. Jadi dia tuh pengen kuliah dulu gitu. Jadi kami kan menunda punya anak gitu. Nah itu tuh di spam sama tetangga tuh tiap hari, kapan punya momongan, kapan punya anak, mandul nggak? Sampai ditanyain kayak gitu. Padahal be aja kenapa sih kayak gitu, tapi tetap aja masyarakat kita tuh nanya. Udah dijawab pun besoknya ketemu sama orang itu nanya lagi yang seperti itu gitu. Kapan nikah, kapan punya anak, kapan dikasih adik, kapan mati. Ini sepele, tapi itu adalah salah satu toksik yang paling mengerikan. Bahkan banyak sekali pemuda-pemuda di Indonesia yang menolak untuk silaturahmi, menolak ikut mudik karena takut sekali ditanya kapan nikah. Dan ini juga menjadi bisnis yang prospektif. Nah, balik lagi cuan. Coba Baraya cek, di Indonesia itu ada salah satu profesi yang cukup absurd. Tukang sayur. Ada profesi yang cukup absurd, yaitu apa? Sewa menyewa pacar. Jadi ada pacar sewaan di Indonesia tuh. Ini bukan prostitusi ya. Ya walaupun ada di antaranya yang prostitusi, tapi sebenarnya yang nyewa pacar tuh ya cuman untuk gandengan, diajak ke depan keluarga. Nah, ini saya sudah punya pacar. Cuman gitu doang. Itu tarifnya per jam tuh bisa sampai 50.000, 100.000 per jam itu ya untuk ini pacar gitu. Jadi kalau misalkan momen lebaran bisa sampai 8 jam, bisa sampai 7 jam itu sih pacar sewaan itu di ininya, di kontraknya gitu ya. Ya absurd dan aneh, tapi demi untuk tidak ditanya kapan nikah, demi untuk tidak ditanya udah punya pasangan dan sebagainya, dia bisa ngeles. Ini pacarnya ya semoga aja tahun depan bisa jadi. Udah selesaikan kayak gitu. Dan sewa pacar itu meningkat drastis juga bisnisnya ketika menjelang lebaran. Munafik tapi menjadi tradisi. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima apa? Ya seperti yang sudah disinggung kemarin-kemarin, dan saya tuh kemarin menyuarakan tentang ormas, itu cukup viral dan akhirnya membuat orang-orang di Indonesia juga memperhatikan ormas-ormas di Indonesia. Ya, yang harus digarisbawahi di sini adalah ormas-ormas yang tidak pernah kerja dan tidak pernah melakukan apapun itu, justru pas momen lebaran dia minta
jatah THR. THR itu kan tunjangan hari raya untuk karyawan. Mereka bukan karyawan tapi mereka minta gitu. Dan nggak punya malu, dan jumlahnya bukan hanya satu gitu. Jadi ormas-ormas itu satu UMKM itu bisa sampai nerima 5, 10 surat proposal minta THR seikhlasnya, tapi kalau misalkan kita bayar 100.000, mereka tuh marah-marah, bisa sampai ngerusak gitu, bisa ngebanting apa dan mengintimidasi kita gitu. Apalagi kalau misalkan perusahaan-perusahaan besar, ini bukan hal yang kecil, ini bukan hal yang remeh-temeh. Bagi salah satu bagian kenapa investasi di Indonesia ambruk, jebol, gak ada yang mau ke sini adalah ormasnya yang suka minta jatah THR yang semacam itu mintanya gede dan intimidatif gitu. Kenapa sih kita nggak melawan mereka? Kan kita jumlahnya jauh lebih banyak daripada mereka gitu. Kalau misalkan mereka datang ya kita tolak. Kalau mereka mengintimidasi ya kita intimidasi balik. Kan kita misalkan bersatu dengan Pak RT, Pak RW semuanya gabungkan masyarakat di situ gitu. Kalau mereka melakukan perusakan terhadap rumah kita ya kita hancurkan juga posnya gitu. Bisa nggak sih kayak gitu gitu? Kan sebenarnya kejahatan itu menjadi semakin besar karena orang-orang baiknya diam gitu. Orang-orang baiknya takut gitu. Kalau misalkan orang baiknya berani melawan ya mungkin tidak seperti itu. Tapi ya entahlah. Tapi intinya ormas itu adalah salah satu yang meresahkan di bulan Ramadan dan menjelang hari raya gitu. Iya, banyak sekali teman-teman saya yang pas hari raya tuh mengeluh gitu. Aduh, karena pas bulan puasa di mana seharusnya dia tuh mengurangi jam kerja, kalau misalkan UMKM tuh justru malah meningkatkan jam kerja untuk bisa mendapatkan penghasilan yang bisa menutupi kerugian akibat kedatangan ormas-ormas itu gitu. Dan yang lebih ngenes apa? Si pemerintah tuh nggak peduli. Kemarin nih Wakil Menteri Agama, tandain tuh orang itu. Wakil Menteri Agama justru malah bilang ormas minta THR itu bagian dari tradisi Lebaran kita. Kira itu fenomena budaya Lebaran Indonesia sejak dahulu kala. Nggak perlu kita persoalkan. Ya mungkin ada yang lebih, ada yang kurang, dan sebagainya. Ya kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak gitu juga. Tradisi Lebaran dari mana, sejak kapan itu? Baraya yang pernah mengalami tahun 90-an, tahun 2000-an, gak ada tuh ormas-ormas minta jatah THR seperti itu. Ya kalaupun ada paling cuma satu, sedikit, itu juga nggak untuk semua perusahaan. Tapi sekarang mau menjamur di mana-mana. Satu UMKM, satu perusahaan bisa dapat 10 surat-surat yang semacam itu. Itu kemudian Wakil Menteri Agama, saya tuh heran sama pemerintah kita tuh, komunikasi politiknya, komunikasi publiknya itu jeleknya luar biasa gitu. Bikin marah orang gitu. Mungkin karena masyarakat kita tuh salah milih orang gitu atau gimana, tapi komunikasi politisi kita tuh ambruk sekali gitu. Kacau sekali, malah dianggap sebagai hal yang lumrah. Kerja dong Pak, kerja, jangan makan gaji buta Pak, kerja Pak. Oke, Baraya itu saja ya. Terima kasih karena sudah menyimak dan semoga kita bisa menikmati hari Lebaran ini dengan sukacita, bukan kemunafikan. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.